Sungguh benar Bapa di sorga, Engkaulah yang terus mencurahkan hikmat-Mu bagi kami jemaat-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu, pikiran kami terus dibukakan dan hati kami terus dihiburkan. Damai sejahtera-Mu senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan kami menyambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, shalom buat kita semuanya. Selamat hari Minggu juga untuk saudara-saudara kami yang mengikuti dari live streaming Facebook dan maupun dari YouTube yang mendengarkan setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan melalui media online. Biarlah kiranya itu semua menjadi berkat dan sukacita bagi semua yang mendengarkan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang dibagikan untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Dan kita harus melakukannya terus Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah, apa tadi lagunya? Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan kita masih terus menguatkan kita. Dan selamanya kita akan dikuatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita sebagai latihan buat kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Amin. Kalau tidak ada pergumulan itu, mungkin kita ini akan seperti orang dunia yang akan gampang putus asa, yang akan mudah saja menyerah dan mengikuti keinginan daging yang merugikan banyak orang saat ini, apalagi di zaman-zaman terakhir ini Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara dan saya dan semua orang percaya dimanapun, orang-orang kudusnya Tuhan, kita akan belajar terus untuk mengenal besarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada siang hari ini dengan senang hati saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kita dan sama-sama kita menyimak dengan baik saudara-saudara. Seperti yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita semua saling menasehati di dalam tubuh Kristus supaya sama-sama maju semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Dan sekali lagi semangat terus ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kita sudah tahu semua masing-masing kita ini punya pergumulan masing-masing. Tapi saudara, ingatlah bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa memang Tuhan kita itu sangat luar biasa. Amin. Ya. Nah, untuk memperlengkapi kita, Bapak Ibu Saudara, di siang hari ini dari firman Tuhan saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan, merenungkan bersama tentang percakapan yang membangun. Ya, percakapan yang membangun. Percakapan di sini kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan conversation. Ya, kita dulu waktu baru-baru belajar mata pelajaran bahasa Inggris, percakapan gitu ya Pak ya. Nah, itu belajar untuk ada grammar, ada percakapan, ada dasar, ya basic, ada juga menengah, begitu ya, ada tingkatannya ya Bapak Ibu Saudara. Ada juga sampai tingkat advance, sampai tingkat mahir gitu. Yaitu percakapan. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya sekedar kata-kata. Arti percakapan, conversation itu sebenarnya adalah cara hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara, cara kita berinteraksi satu dengan yang lain. Cara kita berkomunikasi itu, karena Tuhan punya cara, amin. Ya, Tuhan tidak membiarkan saja orang kudusnya, udah begitu aja lah. Ya kan, kalian sudah ditebus, kalian sudah percaya, sudah pasti masuk surga, udah kalian bebas begitu aja menurut masing-masing. Tidak demikian, ada polanya. Amin Bapak Ibu Saudara, ada polanya.
Jadi ada kerangkanya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ada bingkainya. Jadi seperti pertandingan olahraga sepak bola misalnya, kan tidak boleh offside, tidak boleh keluar lapangan. Kalau keluar lapangan nggak dapat nilai dan pasti ada ada semprit, ya, ada peringatan. Nah, saudara-saudaraku, dalam perjuangan kita harus tahu lapangannya, ya kan? Yang kita bilang menang, tapi offside mulu, menang apaan? Ya kan? Kita tidak bisa bergembira untuk sesuatu yang memang Tuhan tidak katakan bahwa itu adalah benar. Kita harus bersyukur, bergembira karena Tuhan mengatakan itu benar. Sekalipun harus menderita karena kebenaran. Amin. Tidak apa-apa. Karena Yesus Kristus, Tuhan kita, itulah yang dilakukannya di atas kayu salib. Melalui penderitaannya itulah banyak orang yang diselamatkan. Dan saudara dan saya, seandainya dia tidak menderita, tidak mau dia rela menderita, nggak ada orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan kita mengasihi saudara kita, ya ada pengorbanan kepada saudara kita. Karena itulah yang dilakukan oleh Kristus. Amin. Iya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang keempat. Kita akan merenungkan ayat demi ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti tentang percakapan kita yang membangun, bukan percakapan yang meruntuhkan, ya, tapi percakapan yang membangun. Membangun itu berarti ada kemajuan, ada dukungan, ada hal-hal yang positif di situ, amin. Dan Bapak Ibu Saudara, ada dampaknya kepada orang lain, dirasakan orang lain dan orang lain bisa meniru, mencontoh itu. Bapak Ibu Saudara, itu yang mau kita tampilkan di dalam percakapan kita yang membangun. Nah, Saudara, percakapan kita sebagai manusia baru tentunya, amin. Bukan manusia lama. Manusia lama itu percakapannya itu akan sia-sia seperti digambarkan di dalam ayat. Kita lihat dari ayatnya yang ke-17. Apa dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudara? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Amin. Nasihat ini bukan di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan, no comment. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau di luar Tuhan, no comment. Ya, yang kita mau ambil bagian adalah di dalam Tuhan. Amin. Ya, Saudara, itu fokus kita di dalam Tuhan, bukan yang di luar Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak punya bagian di situ. Jangan hidup lagi apa? Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang-orang itu nyata atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu nyata atau tidak? Nyata. Ya. Jadi kita harus selalu sadar itu, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dunia yang dikatakan apa? Di dunia, Paulus katakan apa? Ya, di dunia yang jahat. Bukan di dunia yang baik-baik saja. Saudara, manusia di dunia ini ingin memperbarui dunia ini menjadi tempat mereka untuk selama-lamanya. Mana mungkin, Bapak Ibu Saudara? Dunia mempunyai keinginannya sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi saudara tidak boleh mengikuti keinginan dunia, karena itu adalah jalan kehancuran. Maka dikatakan di ayat 18, dan pengertiannya apa? Yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena apa itu? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mau saudara mendapat bagian dengan satu barisan dengan orang-orang seperti ini? Jangan, saudara. Ya kan? Karena itu hal-hal yang nggak pantas untuk dijalani sebagai kehidupan manusia. Ya, ada di situ dikatakan di ayatnya yang ke 19 lagi dikatakan apa? Perasaan mereka apa? Telah tumpul Bapak Ibu Saudara. Nggak ada belas kasihan sama sesamanya.
Sehingga mereka apa? Menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itulah potret, ya, itulah potret gambar kehidupan percakapan dari kehidupan manusia lama, orang yang tidak mengenal Allah, dan kita sudah tahu bahwa itu adalah cara hidup yang merusak. Ya, dan banyak orang senang dengan cara hidup itu. Paham Bapak Ibu Saudara? Banyak orang yang senang dengan itu. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan mempertanggungjawabkan itu suatu saat kepada Tuhan. Apa iya? Pasti, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Rasul Paulus telah mengatakan bahwa semua mulut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan semua akan bertekuk lutut nanti di hadapan Kristus. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari penghakiman yang akan datang. Tapi bagaimana cara kita menghadapi itu? Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar untuk mengerti bagaimana membedakan kehendak Allah, mana yang berkenan kepadanya, dan mana yang terbaik, mana yang kudus, dan yang sempurna. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ayatnya yang ke-17, 18, dan 19 itu, saudara, itulah percakapan, ya, cara hidup daripada orang, apa yang mereka bicarakan di dalam kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana, ya, mereka bisa menarik segala sesuatu untuk meninggikan apa? Diri sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Bagaimana supaya mereka, ya, saudaraku, bisa mencapai apa yang mereka inginkan di dunia ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu digerakkan oleh hal-hal yang negatif. Antara lain tadi dikatakan bahwa pikiran mereka adalah pikiran yang sia-sia. Begitu ya. Kalau kembali ke ayatnya yang ke-17 itu, pikiran mereka adalah pikiran yang sia-sia. Tapi mereka berpikir bahwa itu adalah apa? Sangat bagus. Ya, itu adalah penting sekali, dan itu yang terpenting. Siapa yang menipu itu? Manusia, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang menipu? Ya, yang menipu itu adalah diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka ada di dalam gelap, di dalam kegelapan. Kan nggak bisa melihat apa-apa di dalam kegelapan, kan, Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Di dalam kegelapan itu tidak bisa melihat terang. Nah, saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya secara pribadi sangat bersyukur sekali Tuhan menarik hidup saya dari kegelapan yang seperti itu. Dan kita semuanya tentu mengatakan hal yang sama. Amin. Ya, saudara-saudaraku, sehingga sekarang kita bisa melihat terang di dalam Kristus, dan arah hidup kita bisa kita jalani dengan mengambil keputusan yang tepat. Dalam hidup harus mengambil keputusan yang tepat. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia semuanya. Ya, dan orang yang membangga-banggakan dirinya, ya, saudaraku, orang yang merasa bahwa dia adalah orang yang paling hebat dan bebas dari nasihat, bebas dari teguran, ya, dan dia merasa bahwa bisa menjalankan kehidupannya sendiri, bahwa tidak perlu orang lain bisa menegur dia, tidak perlu orang lain perlu mengingatkan dia, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah bahayanya daripada gambar potret percakapan kehidupan sehari-hari yang dibicarakan adalah tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia dan tidak ada hubungannya dengan rencana dan kehendak Tuhan, di mana suatu saat, Bapak Ibu Saudara, itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah hidup dengan cara hidup yang sia-sia seperti itu. Ya, dan saudara,
Akhirnya setelah dia melihat perbedaan hidup yang baru yang dia peroleh dari Kristus Yesus, maka dia menyimpulkan apa? Dia mengatakan, aku menganggap semuanya yang dulu yang kubangga-banggakan itu, ya, saudara, dia bangga dengan jabatannya, dia bangga dengan kepemimpinannya, dia bangga dengan pengetahuannya, dia bangga dengan gelarnya, dia bangga dengan banyaknya pengikut yang mengakui dia bangga dengan materi yang dia miliki, dia bangga dengan segala sesuatu kebanggaan dia miliki, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia tidak miliki, Bapak Ibu Saudara? Tapi saudara, ketika dia sudah tiba pada pengenalan akan kasih karunia Allah, apa yang paling dibanggakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, sesudah dia mengenal kebenaran? Apa yang paling dia banggakan? Apa yang paling membuat dia bersyukur kepada Tuhan? Saudara, pengalaman apa? Pengalaman apa, saudara? Ya, pengalaman apa yang menambatkan, mengikatkan hati dia untuk terus tidak bisa dijauhkan dari Tuhan? Apa pengalaman yang dia mau syukuri terus setiap hari? Bapak Ibu Saudara, pengalaman apa, saudara? Saudara dan saya tidak bisa bertumbuh tanpa menyadari hal ini, yaitu apa? Pengalaman keselamatan. Ya saudara, saya tidak perlu dikenal oleh dunia ini karena saya punya jabatan, karena saya pendeta, karena saya gembala, karena saya punya rumah, saya punya mobil, punya ini, punya itu. Nggak perlu saya dikenal oleh manusia dengan itu, saudara. Karena dunia pun bisa mencapai hal-hal yang lebih daripada itu. Jadi jangan berusaha saudara ingin dikenal oleh orang lain karena penampilan lahiriah seperti itu. Itu bukan cara berpikir potret hidup yang baru. Paham saudara? Ya. Saya rindu orang lain mengenal diri saya dengan apa yang saya percaya, yaitu tentang keselamatan hidup yang kekal. Amin. Karena itu berguna buat dia untuk selama-lamanya. Kalau dia mendengarkan kesaksian saya bahwa semua dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga, bukan karena perbuatan saya, bukan karena usaha saya, tapi karena Allah begitu mengasihi saya, diampuni semua dosa saya, dibayar lunas, dan saya percaya pasti masuk surga. Amin. Itu ingin orang lain mengenal tentang diri saya, bukan tentang bagaimana saya kelihatan dipuji orang, ganteng ya, cantik ya, bersyukur untuk semuanya, amin. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, seiring dengan waktu itu juga akan habis. Saudara, jangan menaruh pengharapan kepada sesuatu yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara, amin. Tapi kalau orang menaruh harap kepada pekerjaan Kristus Yesus di atas kayu salib, tidak akan mungkin sia-sia. Dia juga akan berpikir tentang bagaimana dia hidup memuliakan Tuhan. Amin. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, Paulus, saya katakan tadi, sudah pernah mengalami semuanya itu. Tidak usah orang berbicara tentang semua jabatan, harta benda, ya, ketenaran, ya, tingkat sosial, pengakuan orang banyak, dan semua gelar, semua pengetahuan, dia punya semuanya. Dia ahli Taurat, dia Farisi, dia adalah ketua daripada Sanhedrin, Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat dihormati, yang sangat disegani. Tapi tahukah saudara, di kitab Filipi 3 dia katakan, setelah aku kenal Yesus Kristus, kasih karunia-Nya menyelamatkan hidupku, ya, aku sekarang menganggap semuanya itu apa? Sampah. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus, perubahan hidup kita, saudaraku, begitu drastis. Amin. Ya, dari tadinya menghadap wajah ke belakang, berjalan mundur, sekarang apa? Menghadap ke depan, dan kita apa? Berpikir maju. Amin, saudara-saudara. Nah, itu yang sangat luar biasa. Karena itulah, saudara, ya, kalau kita lihat tadi,
percakapan daripada orang-orang dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengarkan di berita-berita begitu ya Pak ya, di medsos dan sebagainya, itu nggak ada hubungannya dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia baru. Nggak ada hubungannya Bapak Ibu Saudara. Itu berhubungan dengan diri orang-orang ya, dan rencana-rencana manusia. Saudara, kebanggaan yang dipamer di medsos, di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, apa saya harus bilang wow gitu? Saudara, kalau saudara mengenal kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus, pasti saudara seleranya akan lebih bangga dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Iya saudara. Maka karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun tadi sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mardosi, memang kita semuanya apa? Berjuang. Tapi perjuangan kita bukan perjuangan yang berakhir dengan sia-sia. Tidak, saudara. Amin. Iya. Jadi saudara harus sadar betul di situ, di dalam hati, tanamkan terus setiap hari. Ya kan? Supaya apa? Tingkat kesabaran saudara dan tingkat kesabaran kita dan kesadaran kita itu semakin meningkat, semakin bertumbuh. Amin. Iya saudara. Sehingga suatu ketika pun ada persoalan yang lebih besar yang harus kita hadapi, tidak bisa kita hindarkan, saudara sudah tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan. Amin. Artinya itu akan membuka peluang bagi banyak orang untuk mendengarkan Injil keselamatan. Bukan untuk menyanjung saudara bahwa saudara hebat, luar biasa ya. Pak Pendeta Mardosi itu luar biasa ya. Benar-benar dia diurapi Tuhan. Terus apa? Apa? Ya kan? Mau minjam. Jadinya apa? Pujian itu kemana tujuannya? Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kita juga harus proporsional untuk memuji orang, menghargai orang, ya. Tidak boleh lebih daripada Tuhan Yesus. Ya. Yesuslah yang harus kita tinggikan. Amin. Iya, saudara. Boleh kita mengapresiasi hasil karya manusia. Oh, bagus. Karena apa? Itu adalah pengalaman kehidupan yang nyata sehari-hari. Tapi hubungannya dengan Yesus Kristus apa? Amin, saudara. Hubungannya dengan kebaikan Tuhan Yesus yang dinyatakan dalam Kristus apa? Semua percakapan itu. Apa itu hanya berputar-putar, hanya di seputar filsafat manusia, pemikiran manusia yang saudaraku, ataukah pemikiran Kristus? Amin. Nah, saudara, karena itulah maka kita lihat di ayatnya yang ke-20 dikatakan apa? Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 20 dikatakan apa? Tetapi apa? Tetapi kamu, ya, bukan demikian. Siapa kamu? Bapak Ibu Saudara, ya, setiap orang-orang kudusnya Tuhan tidak demikian. Tidak demikian apa? Tidak berpikir sia-sia, tidak hidup dalam kebodohan, tidak jauh dari persekutuan dengan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merindukan persekutuan kita, persekutuan yang kudus Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ya, maka kita mengerti Bapak Ibu Saudaraku, ada perbedaan yang telah Tuhan lakukan bagi kita yang sangat signifikan, dan dikatakan semuanya itu terjadi karena apa? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Belajar Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang saat ini, saudaraku, berpikir dengan sia-sia. Dia berpikir, ya yang penting kita ke gereja, udah begitu aja, ya kan? Rajin ke gereja, ya kita sumbang gereja, dan kita buang sial. Buang sial itu apa? Ya mungkin Bapak Ibu Saudara, dia kebanyakan duit, kemudian dia sumbang membangun tempat ibadah dan sebagainya, dia langsung meyakini bahwa apa? Udah lunas dibayar. Gitu, merasa sudah tenang gitu. Bapak Saudara, itu tipuan.
Saudaraku, tanpa kita mengerti, belajar tentang pengenalan kita akan Kristus Yesus saat ini, saudaraku, semuanya itu sia-sia, akan sirna. Dan saudara tidak boleh menempatkan bagian perasaan saudara di dalam kehidupan yang lama seperti itu. Tidak boleh, saudara. Dan ini adalah sebuah proses. Proses apa? Proses belajar mendisiplinkan diri kita dengan firman Tuhan. Bisakah saudara berubah sesuai dengan kehendak Allah tanpa mengerti firman Tuhan? Itu hayal. Itu omong kosong, bullshit itu. Orang bilang dia bisa mengerti kehendak Tuhan tanpa dia mengenal siapa Kristus sebenarnya saat ini. Saudaraku, di dalam kehidupan yang baru Kristus bekerja, kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin. Jangan percaya yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saudara juga akan menjadi sia-sia seperti yang tadi dikatakan. Pikirannya sia-sia, terombang-ambing. Bapak Ibu Saudara, ya, pikirannya menjadi kerdil, saudaraku ya. Dan itu sangat menyiksa kehidupan orang percaya tanpa sukacita. Paulus juga disiksa oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi dia tidak tersiksa batinnya. Dia tetap mengucap syukur senantiasa, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena apa? Paulus mengatakan apa? Aku tahu itu kelimpahan. Aku tahu itu apa? Kekurangan. Segala perkara kehidupan tidak ada yang rahasia bagiku. Di dalam Kristus segala perkara aku dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah proses ya, bukan hanya study lagi, tapi sudah learning. Ya, sudah belajar Bapak Ibu Saudaraku dari semua persoalan hidup dihubungkan dengan firman Tuhan. Levelnya udah beda Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya saya pergi ke gereja, udah dengar pulang gitu aja. Dan gak ada suatu pola peningkatan di dalam pengertian bagaimana menghubungkan kebenaran firman Tuhan dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Kalau itu belum sampai saudara dan saya, maka saudaraku, kita masih rentan menjadi orang yang jatuh kepada rupa-rupa angin pengejaran. Paham saudara? Karena firman Tuhan itu adalah penopang. Penopang. Gedung ini ada penopangnya, Bapak Ibu Saudara. Pilar-pilarnya ada. Dan kebenaran firman Allah itu adalah pilar daripada jiwa kita, hati kita, dan roh kita. Penopangnya itu. Dan bahkan tubuh kita. Supaya tubuh kita ini bisa kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Iya saudara. Nah saudara, ya, saudara kita yang berusaha untuk datang bersama-sama dengan kita beribadah di sini, saudaraku, apapun harus kita lakukan untuk orang yang mau beribadah. Amin. Amin. Ya, saudara, apapun, karena Yesus mati di kayu salib supaya saudara dan saya bisa beribadah. Kalau enggak, saudara akan menjadi penyembah berhala. Ya, karena tadi sudah dikatakan, pikiran orang tidak percaya itu adalah sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Allah. Jauh dari persekutuan dengan Allah, jauh dari persekutuan yang benar. Dekat dengan Allah, dekat dengan persekutuan yang benar. Karena kita adalah tubuh Kristus, amin. Jadi saudaraku, kamu tidak demikian karena kamu telah apa? Belajar. Pastikan di dalam diri saudara, berdoalah kepada Tuhan. Berikan hati saya yang selalu rindu untuk belajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya selalu memikirkan sebagai gembala, sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan, ya, saya tidak mau akhirnya jadi menipu jemaat di dalam pemberitaan saya. Seolah-olah apa yang saya sampaikan itu sangat hebat, terkesan dan sebagainya, tapi tidak melalui proses pembelajaran yang benar. Saya tidak mau itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu bagi saya 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam belajar bagi saya dengan firman Tuhan ini bukan keluhan yang datang, tapi apa? Ucapan syukur.
Kalau pinggang sakit, ya tinggal cari apa yang bisa ya kan Pak, diolesin dan segar lagi, lanjut lagi, amin. Iya, jadi bukannya kita cari-cari alasan untuk kita berhenti untuk melakukan yang baik, tidak Bapak Ibu Saudara. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan, amin. Kan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, iya, dan tidak melampaui apa? Kekuatanmu. Sebab apa? Sebab Allah adalah setia, bukan sebab engkau adalah setia. Tidak bisa dibandingkan dengan kesetiaan Allah. Kesetiaanmu bisa berubah tanpa campur tangan Tuhan. Tapi kesetiaan Allah tidak bisa berubah. Karena itu kita harus seperti Dia. Amin. Seperti Yesus Kristus, serupa dan segambar dengan Dia. Belajar untuk menjadi pribadi yang setia, menerapkan firman Tuhan di dalam perkara-perkara kehidupan kita. Memang tidak selalu langsung bisa sempurna, tapi kita disempurnakan. Amin. Saudaraku. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita belajar mengenal Kristus? Bagaimana kita mengerti tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang diagung-agungkan oleh manusia di seluruh dunia ini? Seperti apa caranya Bapak Ibu Saudara? Apa itu karena ritual? Apa itu karena sekedar upacara? Kemudian Bapak Ibu Saudaraku karena rutinitas, tradisi dan sebagainya? Bapak Ibu Saudara, tidak. Di sini ada suatu kehidupan. Amin. Dan bukan kehidupan yang berasal dari manusia. Juga bukan kehidupan yang berasal dari nenek moyang. Ini bukan warisan dari nenek moyang. Tapi ini adalah suatu kehidupan kebangkitan dari antara orang mati. Amin saudara. Kehidupan Kristus. Kehidupan kekal namanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dan tidak mungkin itu kehidupan kekal ada di dalam diri orang berdosa. Karena tidak mungkin hidup kekal ada di dalam diri orang yang berdosa. Dan banyak orang saat ini menyembah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, tapi dirinya selalu apa? Merasa dirinya adalah orang berdosa. Bagaimana Tuhan Yesus ada di dalam diri orang berdosa? Bingung saya Bapak Ibu Saudara. Kristus pasti hidup di dalam kekudusan, amin. Iya, karena surga itu adalah kudus. Dan Kristus itu adalah kudus, maha kudus. Dan Dia pasti tinggal di dalam diri orang-orang yang kudus juga. Yang penting kita mengerti, kita kudus bukan karena usaha kita, tidak. Tapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Amin. Dan itu klop dengan firman Tuhan. Pegang baik-baik Bapak Ibu Saudara, dan jangan pernah ragukan itu sedikit pun. Karena disitulah kekuatan kita untuk berjalan terus menghadapi berbagai macam liku-liku kehidupan kita. Belajar terus, karena di ayat 21 dikatakan, karena kamu telah apa? Mendengar tentang Dia, amin. Mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saya mau bertanya, kebenaran yang nyata dalam Yesus saat ini apa Bapak Ibu Saudara? Kebenaran kehidupan di dalam daging? Tidak, itu dulu. Ya saudara, Yesus menunjukkan kebenarannya di dalam daging, karena Dia adalah firman yang menjadi daging, dan Dia adalah Allah yang menjadi daging. Dia menyatakan kebenaran-kebenarannya di tengah-tengah umatnya bangsa Israel, dan semuanya itu dilakukannya tidak bisa lepas daripada tuntutan yang harus digenapi di dalam menurut hukum Taurat. Saudara, untuk kehidupan ya manusia yang akan tinggal di dunia ini, seperti itulah gambar potret daripada kehidupan yang berkenan kepada Allah, seperti dilakukan Yesus pada saat Dia hidup di dalam daging, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah begitu cara pengenalan kita menurut kebenaran Kristus yang nyata saat ini? Tidak. Kebenaran Kristus yang nyata saat ini adalah kebenaran kasih karunia-Nya melalui kebenaran yang dideklar,
yang dinyatakannya di atas kayu salib, yaitu pekerjaan yang sudah selesai. Saudara dan saya harus mempelajari itu terus supaya kita mengerti, mengenal Yesus Kristus saat ini seperti apa. Bukan hanya sekedar lihat Bapak Ibu Saudara di medsos itu, ya luar biasa di YouTube itu perdebatan tentang Yesus segala macam. Kadang-kadang saya mendengarkannya Bapak Ibu Saudara. Karena itu hal-hal yang sifatnya duniawi semua yang diceritakan. Bukan begitu pengenalan Kristus saat ini saudaraku. Pengenalan akan Yesus Kristus yang kita pelajari, kebenaran yang nyata saat ini adalah kebenaran di dalam suatu konsep kehidupan manusia baru, saudara. Dan itu tidak hidup di bawah hukum Taurat, dan itu tidak bersentuhan dengan apapun yang disebut dengan keinginan daging. Dan percakapan kita adalah percakapan kehidupan yang surgawi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi bagaimana caranya itu, Bapak Ibu Saudara? Caranya adalah kamu telah belajar tentang Kristus dari kebenaran firman-Nya. Amin, saudara. Jadi ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang dibagi dengan tepat, saudaraku, roh dan jiwa saudara berinteraksi, Roh Kudus berinteraksi dengan saudara dan saya, pikiran saudara, jiwa saudara diperbaharui terus dan dikuatkan terus, dimantapkan terus sehingga saudara semakin diyakinkan tentang Yesus Kristus. Amin. Tidak mungkin dengan cara lain, saudara. Ya. Nah, oleh karena itulah saudaraku, jadi kebenaran yang nyata di dalam Kristus Yesus tadi sudah disampaikan oleh Pak Sinaga bahwa karena Injil itu adalah apa? Kekuatan Allah. Di situ kebenaran Yesus Kristus yang nyata saat ini, saudara. Ya, karena itu bukan kebenaran kita. Amin, saudara. Bukan keberhasilan kita yang mau kita pamerkan, yang mau kita yakinkan kepada orang lain. Oh, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengenal Kristus masih lebih dari hal-hal yang mau dibanggakan secara duniawi. Jangan tertipu, Bapak Ibu Saudara, jangan keliru mengenal Yesus Kristus saat ini. Ya, kebenaran yang nyata di dalam Kristus Yesus saat ini adalah kebenaran yang dinyatakan melalui iman. Karena kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tidak peduli sehebat apapun kamu penampilanmu, seluar biasa apapun yang mau kamu bangun secara fisik, secara duniawi, Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apa hubungannya dengan manusia baru. Amin. Ya, itu. Apa hubungannya dengan pengenalan akan Kristus Yesus saat ini? Kristus yang surgawi, yang sudah dipermuliakan di surga, yang saat ini memberkati setiap orang yang percaya dan mengubahkan kehidupan yang baru menjadi segambar serupa dengan Dia yang dipermuliakan dengan kuasa kebangkitannya. Amin. Kuasa kebangkitannya dari antara orang mati, itu yang perlu disuplai. Itu yang dimaksud Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, menyuplai nafas supaya tidak mos-mosan Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah di dunia ini. Kalau udah mos-mosan apa? Mundur, muntaber, mundur tanpa berita. Banyak orang percaya yang muntaber. Ya, orang-orang percaya muntaber. Bapak Ibu Saudara, mundur tanpa berita. Jangan saudara menjadi orang yang terkena dengan penyakit muntaber. Karena tidak mungkin ada Yesus di situ. Nggak bisa menggambarkan Yesus Kristus hidup dengan muntaber, mundur tanpa berita. Karena Yesus itu adalah terang, Bapak Ibu Saudara. Biarpun saudara menghadapi liku-liku berbagai macam kehidupan, harus mutar dulu ke sana dan mutar ke situ, tidak apa-apa. Yang penting pada akhirnya saudara menyadari bahwa, saudaraku, kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Amin. Itulah yang akhirnya menjadi bagian ucapan syukur saudara dan saya. Ya, sama seperti saya sendiri juga Bapak Ibu Saudara, muter seperti mungkin ya ke orang Israel yang harus berputar-putar dulu di mana? Di padang gurun. Tapi siapa yang sampai memimpin ke tanah Kanaan? Ada
dua orang dari mulai yang dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Amin, saudaraku. Dialah yang dicatat oleh generasi berikutnya sebagai orang yang konsisten di dalam iman. Ia pahlawan iman. Apa yang orang lain akan ingat dari saudara nanti di hari pendatang? Apa Bapak Ibu saudaraku? Ya, apa yang mau diingat oleh orang lain generasi berikutnya? Apa yang mau diingat oleh mereka tentang Pak Pendeta Pardosi? Oh iya, Pak Pendeta Pardosi itu baik dan sebagainya, betul. Amin. Tapi tahu nggak Bapak Ibu kenapa beliau baik? Yang diimaninya yang harus saudara dan saya tinggikan. Amin. Ya, kalau bukan karena itu sebentar doang. Saudara juga suatu saat akan akhirnya menjelek-jelekkan. Orang-orang juga akan menjelek-jelekkan karena tidak sesuai dengan apa yang di hatinya. Tapi selagi kita menilai saudara seiman dengan manusia baru, maka kita tahu kesamaan kita adalah di dalam terang Kristus. Amin. Tidak ada masalah lagi di situ. Amin, saudara. Dan itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Memang kalau di dunia ini ya begitu, seperti tadi disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Paulus. Di sini kita menghadapi konflik-konflik. Ya, perentangan saya dengan istri saya, ya kan? Udah suami istri, udah puluhan tahun suami istri, masih ada ini nggak Bapak Ibu? Masih ada perdebatan nggak? Ya ada ini Bapak Ibu saudaraku. Ya kan? Tidak mau perdebatan tapi tidak mau melepaskan ini. Gimana caranya ya? Bingung juga ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi katanya. Iya kan Bapak Ibu saudara? Seperti ada cerita ilustrasi itu, ada seseorang menemukan lampu ajaib. Ya kan? Ketika dia mendekat ke lampu ajaib itu, keluarlah jin. Dan kemudian jin itu mengatakan kepada pria itu, biasanya ada 3 permintaan untuk yang menemukan lampu ajaib ini. Tapi karena keadaan hidup yang sangat sulit, maka kuberikan kepadamu hanya 1 saja permintaan. Gitu, kata jinnya. Lalu pria itu mengatakan, aku sangat benci dengan konsep orang yang mempercayai kematian. Aku ingin hidup selamanya, kata pria itu. Saudara, itulah permintaanku. Jadi datang jinnya mengatakan, memang itu sulit sekali. Orang jenius pun tidak akan bisa menjawab itu. Tapi tidak apa-apa. Aku akan berikan saran kepadamu, kata jin. Sarannya apa? Cobalah menikah. Bapak Ibu saudara. Jadi datang jawaban pria ini adalah, oh iya, kalau aku menikah, dapatkah itu menolong saya supaya tidak mati? Lalu jin mengatakan tidak. Paling tidak itu mengurangi keinginanmu untuk hidup selamanya. Bingung pria itu Bapak Ibu saudara, dan ditinggalkan jin itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat dari situ bahwa keinginan manusia itu, saudaraku, terlalu banyak. Ya, sampai keinginannya itu mematikan dia. Tapi ingat saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itulah dikatakan di ayat 21, ya. Di ayat yang ke-21 dikatakan, karena kamu telah apa? Mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu apa? Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru dan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudaraku, kita pasti menjadi lebih baik.
Dan kita sudah lebih baik di dalam Kristus, amin. Tapi Allah mau hidup kita yang baru itu terus diperbaharui. Jangan kita menginginkan hal-hal yang tidak masuk akal di hadapan Tuhan. Seperti permintaan pria kepada jin yang tadi malah menyulitkan dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan yang tidak masuk akal. Marilah yang masuk akal yang harus kita jalani, karena pasti sangat masuk akal dan sangat logis ketika membawa pikiran kita kepada pikiran Kristus. Makin kita melihat, oh ya, ternyata hidup itu menyenangkan ya. Amin. Iya, saudara-saudaraku. Dan saudara tidak akan terlalu menyukai lagi lagu-lagu aku tak sanggup saudara menerima derita ini. Ya kan? Itu kan lagu-lagu yang apa? Menggambarkan keputusasaan daripada manusia dan tidak ada jalan keluar yang dilihatnya. Tapi saudara dan saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia baru, hidup kita yang baru harus terus diperbaharui oleh Allah melalui kita belajar kepada firman-Nya, dan kita terus maju, saudaraku, bersama-sama untuk melihat bahwa potret kehidupan kita yang baru ini, saudaraku, kehidupan manusia baru yang membawa kita kepada kehidupan yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Di luar itu pasti kekecewaan yang akan terus menghinggapi hidup kita, yang akan mampir di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kekecewaan demi kekecewaan. Dan kalau kita terlalu banyak mengalami kekecewaan, itulah akhirnya orang menjadi putus asa dan bunuh diri. Iya, saudara. Mestinya apa yang harus lebih banyak kita alami, Bapak Ibu Saudaraku? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu sudah resepnya itu. Tapi bagaimana caranya bersukacita? Tadi sudah dikatakan, kamu belajar untuk mengenal kehidupan yang nyata dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang tidak boleh dicemari oleh keinginan dunia. Percakapan kita harus percakapan yang banyak menghubungkan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara, dengan Kristus Yesus. Pengenalan kita kepada Dia harus semakin lebih nyata lagi. Amin. Karena itulah diri kita, gambar diri kita yang baru, Bapak Ibu Saudara. Bukan gambar yang buram, saudara, tapi yang terang terus dan terus terang. Amin. Nah, saudara, karena itulah kita akan lihat sedikit lagi contoh-contoh, Bapak Ibu Saudara, manusia baru itu belajar terus diproses dengan ayat 25 dikatakan dengan cara-cara kehidupan yang baru yang akan memberikan suplai damai sejahtera di dalam kehidupan kita, yaitu apabila apa dikatakan di ayat 25, karena itu apa? Karena kita manusia baru diciptakan dalam kekudusan Kristus yang nyata, maka kita harus memperhatikan, diawali dengan apa? Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin, Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk menjadi orang yang jujur di dalam Kristus. Buanglah dusta, karena bapa segala dusta adalah, Yesus mengatakan, iblislah bapamu. Dia katakan kepada orang Farisi, karena kamu percaya kepada dusta. Dusta menggantikan kebenaran. Itulah yang diupayakan manusia di dunia ini dalam percakapan-percakapan mereka. Saudara, mendustai dirinya sendiri, mendustai keluarganya, ya, saudara, mendustai lingkungannya, dan mendustai setiap orang yang berjumpa dengan dia. Nggak bisa dipegang omongannya. Jangan saudara dan saya mengarah ke situ. Itu selalu membawa kekecewaan dan menang. Betul, saudara? Karena Kristus dengan jujur tidak ada apa-apa. Dengan sejujur-jujurnya Yesus Kristus di hadapan
surga. Dia berdoa apa? Bapa, kalau bisa, lalukanlah penderitaan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Dan kehendak Tuhanlah yang jadi, Bapak Ibu Saudara. Itulah kejujuran daripada anak Allah Yesus Kristus. Keasliannya, originalitasnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Apalagi sekarang kita, sesudah Yesus mati di atas kayu salib, menebus semua dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku, kekudusan Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus terus berlatih bagaimana kita untuk tetap menjadi orang, jangan menyebarkan dusta, tapi sebarkanlah kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, karena itulah gambar kehidupan kita yang baru, potret kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena itu, saudara, banyak hal yang bisa dijelaskan di situ nanti di beberapa bulan yang akan datang. Kalau kita sudah selesai dengan kitab Galatia, Pak, kita akan masuk kepada kitab Efesus, dan di situ nanti kita akan membahas, Bapak Ibu Saudaraku, lebih detail lagi tentang hal-hal ini. Apa yang menyebabkan orang menjadi suka berdusta, Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Pasti bisa berubah, amin. Iya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, saudaraku, terlalu kecil satu dosa tidak bisa diubah oleh Yesus Kristus. Sedangkan semua dosa sudah diampuninya. Dia sudah mengalahkan sengat maut. Dia sudah bangkit dengan kehidupan yang baru, yang kekal. Dan di sini persoalannya adalah apa yang meyakinkan kita untuk itu semua. Amin. Nah, saudaraku, karena itu dikatakan di ayat 26, apabila kamu apa? Menjadi marah, ya, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Saya mau bertanya, di sini siapa ya di antara kita yang belum pernah marah? Coba tunjuk tangan. Ada yang tidak pernah marah di sini? Ya itulah Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita bukan Tuhan, kan? Kita adalah manusia yang masih terus berproses di dalam kekudusan Kristus. Tapi ingat, dikatakan apa? Janganlah berbuat dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Janganlah berbuat dosa. Bagaimana itu menjadi berbuat dosa? Kemarahan jadi berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah marah karena didorong oleh kebencian. Itu yang menjadikan kemarahan itu tidak berguna, tidak berfungsi di dalam kehendak Tuhan. Tentu kita harus marah kalau orang melanggar firman Tuhan, kalau orang berbuat dosa, kalau orang melakukan kebohongan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus marah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena kadang-kadang orang menganggap itu biasa. Iya kan Bapak Ibu Saudara? Iya. Anak-anak kita tidak boleh kita manjakan dia dengan hal-hal di mana kita menganggap kalau dia bohong, kita harus bilang itu bohong, itu tidak benar. Ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itulah maka dikatakan jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Karena kemarahan itu Bapak Ibu Saudara cenderung membuat orang menjadi dendam kepada sesama. Ada nggak orang di dunia ini seperti itu? Banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi tiap hari mengatakan, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Bohong lagi. Tiap minggu kau bohong lagi. Bohong terus. Mana ada kau ampuni? Orang kau juga nggak mau ketemu, nggak mau salaman dengan dia. Tapi kalau di gereja kau berdiri. Mari kita mengucapkan doa yang luar biasa. Kalau nggak diucapkan itu seolah-olah belum sempurna. Tapi kau bohong di situ. Kau bilang seperti kami telah mengampuni dosa orang yang bersalah pada kami. Mana ada? Bohong kau itu. Mau ngikutin yang begitu? Karena salah mengerti Bapak Ibu Saudaraku. Karena di ayat 32 dikatakan di sini apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ayat 32 dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Karena apa? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sadar bahwa engkau sudah diampuni dari semua dosamu. Apa alasanmu mengingat dosa orang lain? Apa alasannya? Itu bukan dirimu di dalam Kristus. Berubah. Amin. Harus berubah.
di dalam pikiran. Amin. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Kamu belajar yang benar, pengenalan akan Kristus Yesus. Kristus Yesus saat ini mengampuni dosa orang, bukan karena kamu mengampuni orang lain. Kapan selesai kalau begitu? Nggak mungkin. Kamu jangan mendapat pengajaran yang tidak sesuai dengan gambar kehidupan yang baru. Kamu akan dimampukan oleh Roh Kudus mengampuni semua orang. Apabila kamu tahu Tuhan sudah mengampuni semua dosa. Amin. Dan kau tidak punya alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Pasal itu kehidupan manusia baru. Jangan berdusta kepada Tuhan. Kalau Tuhan saja didustai oleh manusia. Paham saudara? Belajar hidup dalam kekudusan melalui mindset yang diubahkan oleh Tuhan. Amin saudara? Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu banyak hal yang masih kita pikirkan di sini tentang kehidupan kita yang baru, saudaraku. Bagaimana kita mempunyai percakapan, ya, bagaimana kita di dalam cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu harus diwarnai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak mungkin itu bisa terjadi di dalam habit kebiasaan daripada seseorang, tapi hanya sepintas saja belajar firman Tuhan. Tidak mungkin. Itu suatu perasaan tipuan bahwa orang tidak mendalam, tidak berakar di dalam Kristus, tapi dia bisa berperilaku seperti yang Tuhan inginkan. Hidup tidak pada mana, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, tadi saya katakan karena kamu telah belajar, ya Bapak Saudara, study, merenungkan. Oh iya ya, kenapa aku harus marah sama dia karena dia salah? Tapi oke, kemarahanku harus apa terkendali, kan tidak boleh berbuat dosa katanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dunia tidak bisa mengendalikan kemarahannya, sehingga mereka akan terus menimbulkan iri hati dan kebencian. Dan kalau boleh orang lain itu yang tidak dia sukai banyak mengalami hukuman. Maka tidak heran Bapak Saudara, di medsos pernah Bapak Saudara seorang pemimpin agama berdoa, oh iya, setelah disebutkan nama Tuhan yang dia sembah, dia bilang tentang orang yang dia sukai, seret-kanlah rezekinya, jangan sembuhkan penyakitnya. Nah, kita itu tahu kalau dia pernah dengar itu ya kan, satu orang kan gitu. Biarlah keluarganya tidak senang sama dia, biarlah makin banyak musuhnya. Itu doa Bapak Ibu Saudara. Gila. Doa apa itu? Tapi imam besar itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ngerikan dia. Jadi berapa banyak orang yang mengikuti doanya itu, mengikutnya dia Bapak Ibu Saudara. Oh, hancur sudah dunia ini ya kan. Karena itu saudaraku, tetaplah berdoa dan bukan memasukkan keinginan kita. Karena memang kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan sebab dia sangat baik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Percakapan kami adalah percakapan yang membangun karena hati kami dipenuhi dengan kata-kata yang bersumber daripada kebenaran firman Allah, dan bukan untuk memuaskan keinginan daging kami, tapi untuk hidup taat di bawah pimpinan daripada Roh Kudus, supaya kebenaran Injil Kristus semakin tersebar luas dan banyak orang yang diselamatkan. Kami percaya bahwa pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib telah menebus dan mengampuni, menebus hidup kami dari kesia-siaan, dan sekarang kami hidup dalam hidup yang baru, dan kami mengucap syukur karena kami telah memiliki hidup yang kekal, hidup kebangkitan Kristus, dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih
kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkati semuanya saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah ucapan syukur kami setiap hari, setiap saat menjadi dupa yang harum dan kemuliaan bagi Bapa di surga di dalam